warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku Ahmad Nurwalis ingin memaparkan atau membacakan hasil dari makalah saya, yaitu tentang pengelolaan tim dan sistem sumber daya manusia, yang mana perusahaan-perusahaan meninggalkan kebijakan dan praktik manajemen yang telah lama dijalankan sehingga bisa menjalankan dengan inisiatif, inovatif dan perubahan. Yang mana dalam transformasi ini eksekutif perusahaan dituntut bisa menjadi pemimpin perubahan, sebagaimana contoh dengan kapasitas untuk mengubah hambatan menjadi kesepakatan dan menggugah orang lain untuk membangun visi di masa yang akan datang. Perusahaan lain mencari pimpinan yang baru, yang berani dan bisa membuat mereka untuk menjadi berubah lebih baik dalam segala sesuatu apapun itu. Dan dalam perusahaan tradisional kelembagaan, yang mana manajemen menekankan pengawasan, konsistensi dan kepastian, perencanaan ini dilakukan dengan menekankan tujuan yang telah dinilai secara finansial dan menghindari resiko, atau kalaupun ada resiko yang ditangani secara sangat hati-hati pada perusahaan tersebut. Pengembangan karir ditekankan pada penguasaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui penguasaan pekerjaan yang dilengkapi dengan training formal serta pemberian penghargaan, menekankan pada sebuah gaji pokok, tunjangan, karyawan juga mendapatkan keselamatan kerja. Sebaliknya, jika organisasi yang berubah dan tumbuh cepat seperti perusahaan-perusahaan wira swasta pada umumnya dikelola dengan cara langsung dan informal, pada perusahaan tersebut kegiatan manajemen meliputi eksperimentasi, tindakan di atas kebutuhan dan tugas mendesak, serta memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Pengelolaan secara informal pada perusahaan ini cukup efektif karena pada umumnya bisnis kecil tidak kompleks. Pada perusahaan ini, manajer mengisi berbagai peran dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang luas. Dalam rangka pengembangan pemberdayaan, sumber daya dari dalam perusahaan sedikit dimanfaatkan kecuali jika ada tantangan kerja. Pemberian penghargaan didasarkan pada kepuasan langsung yang diperoleh dari prestasi kinerja dan kompensasi dan partisipasi yang seimbang. Perusahaan-perusahaan wira swasta memacu karyawannya melalui sebuah motivasi kewirausahaan, bukan melalui tunjangan, melainkan karyawan keselamatan kerja atau jalur karir yang jangka panjang. Sebagai contohnya yaitu Apple Computer merupakan organisasi wira swasta dalam tahun-tahun pertamanya dan terus dianggap demikian oleh karyawan meski perusahaannya telah berkembang dan menjadi kompleks. Manajer di organisasi yang luas dan kompleks serta berubah cepat menyadarinya perlunya keseimbangan antara kewirausahaan dan dengan penerapan manajemen secara formal. Dalam organisasi yang kompleks diperlukan adanya inovasi, kreativitas, inisiatif dan kemauan. Kompetisi untuk dapat menghadapi perubahan dan memelihara koordinasi manajemen yang mana diperlukan atau mengelola fleksibilitas membutuhkan pemeliharaan kreativitas, antara lain menjaga struktur atau mekanisme formal dan memberi kebebasan untuk berinovasi, karena diperlukan cukup kebebasan bagi unit bisnis untuk mengupayakan pasar mereka sebagai bisnis wirausaha, namun dengan disiplin yang cukup untuk mencapai manfaat integrasi skala besar. Dan nilai tambahan manajemen yang diperlukan di pasar global sangatlah kompetitif, yang mana mereka itu mengelola atau organisasi yang fleksibel secara efektif untuk membuktikan sebuah kebijakan dan implementasi manajemen yang berbeda serta cara pandang yang lain atas peran manajer dan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki. Sedangkan untuk strategi sumber daya manusia atau
memfokuskan pada masalah intinya, yang mana rencana bisnis strategis sering membahas perubahan dalam penerapan manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Namun, pada umumnya rencana bisnis tersebut mengkonsentrasikan pada permasalahan yang tentang sebuah produk, yang mana juga masalah lain yaitu keuangan dan isu-isu pemasaran, bukan pada efektivitas manajemen. Pada perubahan yang direncanakan dengan baik biasanya akan ditemui solusi yang luas, misalkan berupa penggunaan program kompensasi insentif baru, pengurangan karyawan atau biaya, perubahan dalam struktur organisasi, atau pergeseran dalam staffing dan keterampilan yang dibutuhkan, tidak hanya pada bentuk dan tidak hanya pada spesifiknya saja, melainkan rencana dan tujuan kegiatan jangka pendek melalui komitmen sebuah perusahaan dan dalam penerapan manajemennya dan aplikasi sumber daya pada program dan tidak tertentu yang dianggap merupakan prioritas tertinggi. Dalam lingkungan yang baru, perencanaan strategis ini juga berubah. Rencana ini menjadi semakin luas, jangka pendek, dan terfokus pada permasalahan baru, yang mana perencanaan kemudian ini saat ini dianggap lebih bermanfaat sebagai alat untuk menggerakkan pemikiran, pembahasan, dan bukan sebagai proses menentukan. Tujuannya adalah untuk arah tindakan jangka panjang yang akan dilakukan ke depan. Dalam wacana ini, strategi dibentuk sebagai panduan untuk membantu organisasi menyadari dan membahas perubahan dan kesempatan yang penting dalam mengelola secara efektif. Dalam organisasi yang fleksibel, jangka waktu perencanaan biasanya lebih tinggi atau lebih dari 3 tahun, yang mana dengan konsentrasi pada tahun berikutnya. Kegiatan manajemen sumber daya manusia telah menekankan perlunya terus melakukan restrukturisasi atau perubahan staffing dan akuisisi. Banyak perubahan membahas permasalahan ini melalui perencanaan sumber daya manusia. Isu-isu dan perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada analisis masing-masing unit bisnis, yang mana tren lingkungan tentang isu-isu kepedulian perubahan dan peramalan staffing serta kebutuhan pengembangan di masa yang akan datang. Pada umumnya, perencanaan sumber daya manusia dikembangkan sebagai rencana fungsional yang sejalan dengan perencanaan strategis. Apabila tidak ada arahan bisnis strategis, maka fungsi sumber daya manusia dapat berjalan sehendaknya dengan hanya mengandalkan sebuah informasi yang ada. Dalam organisasi yang daftar atau ramping dan fleksibel, proses perencanaan bermanfaat untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis permasalahan dan diperlukan untuk membantu manajemen membuat pertimbangan tentang arah strategi, yang mana nilai-nilai dan visi dari dalam kurun waktu yang lebih panjang. Dengan cara ini, proses tersebut membantu mendidik seluruh karyawan bahwa pertimbangan jangka panjang mempengaruhi tindakan jangka pendeknya. Untuk membuat sistem perencanaan dan prosedur pengumpulan data, analisis secara prinsip, peramalan tren, serta isu-isu eksternal tidak dibutuhkan banyak waktu. Ketetapan dan keakuratan tidak perlu penting dibandingkan dengan penggugahan semangat mempertimbangkan isu-isu proyek alternatif di masa yang akan datang. Dalam kondisi ini yang sangat cepat berubah, strategi sumber daya manusia adalah pandangan jangka panjang yang dimaksudkan untuk membantu tindakan saat ini. Selanjutnya itu tentang manajemen mengharapkan inisiatif sumber daya manusia, yang mana bagaimana perusahaan bisa menjadi semakin fleksibel, karena sebagian isu efektivitas manajemen merupakan perhatian manajemen umum sekaligus isu sumber daya manusia.
peran kunci staf sumber daya manusia adalah membantu manajer mendefinisikan bagaimana kita bisa mengelola dan dengan cara yang berbeda. Nah, dan membantu mencapai perubahan yang dikehendak. Manajemen tingkat atas mengharapkan fungsi sumber daya manusia memberikan kepemimpinan dan dukungan dalam menangani sebuah isu-isu bisnis yang berhubungan dengan orang-orangnya. Fungsi sumber daya manusia ini diminta untuk membantu menekankan arah pengelolaan sumber daya manusia seiring dengan perubahan kondisi. Nah, selanjutnya itu pengembangan berkaitan dengan pengembangan manajemen mengasumsi kepentingan baru. Tidak ada organisasi yang fleksibel, yang ada hanya orang yang fleksibel. Kata seorang eksekutif, staf sumber daya manusia diharapkan memandu dan mendukung upaya perusahaan dalam mengembangkan manajer sebagai pimpinan untuk organisasi yang fleksibel atau ramping dan datar. General Electric yakni bahwa tim kerja perspektif yang menyeluruh di perusahaan wawasan global dan organisasi, atau maksud saya wawasan global dan orientasi pelanggaran sangat diperlukan oleh pimpinan dengan menegur dengan manajer yang lebih sedikit dan level manajer yang lebih sedikit. Kapabilitas manajemen semakin penting karena memberikan tantangan dan pengalaman yang luas merupakan kunci untuk membuka atau membentuk manajer yang fleksibel. Namun, pada organisasi yang datar, rotasi kerja dan mobilitas menjadi sulit karena hanya adanya sedikit manajer. Meningkatnya tekanan waktu dan permintaan pada kinerja unit dan individu. Untuk fungsi sumber daya manusia bekerja dengan lebih fleksibel dan efisien. Di sini menyebutkan meski fungsi sumber daya manusia memainkan peran yang lebih besar dan melaksanakan peran perubahan, pelaksanaan fungsi tersebut sebenarnya lebih ramping dan otomatis serta memfokuskan pelayanan pada tugas-tugas yang kritis saja. Pada organisasi yang fleksibel, ramping dan datar, fungsi sumber daya manusia tidak perlu terlalu besar dan berkinerja tinggi. Manajemen menginginkan bagaimana sumber daya manusia tidak terjebak pada kebijakan, sistem, prosedur, dan lain-lainnya yang tidak perlu. Bagian sumber daya manusia juga perlu mengurangi waktu untuk melakukan sebuah aktivitas rutin dan menambah waktu untuk membuat inisiatif. Tantangan bagi sumber daya manusia guna untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan sambil meminimalkan beban administratif pada manajer dan biaya bagi perusahaan. Nah, perusahaan yang fleksibel berusaha meringankan, mendelegasikan dan mengotomatisasikan atau bahkan mengeliminir semua tugas yang mungkin dilakukan. Bagian sumber daya manusia mengkaji dan meningkatkan kegiatan mereka guna untuk mengurangi biaya, mengurangi kertas kerja dan menghilangkan aktivitas serta membagi kontrak bila diperlukan. Maka selain mengkaji dan mengevaluasi pengeluaran dan melaksanakan fungsi perubahan bertahap untuk bisa tetap langsing dan seksi tanpa harus menunggu tugas untuk melakukan efisiensi fungsi sumber daya manusia yang fleksibel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan membahas tentang manajemen tim dan pengelolaan sumber daya manusia. Di sini pengembangan manajemen mengasumsikan kepentingan baru. Mengasumsikan di sini tidak ada organisasi yang dimana itu fleksibel, dengan kata lain efektif gitu. Yang ada hanya orang yang fleksibel, kata seorang eksekutif. Staf SDM diharapkan memandu dan mendukung upaya perusahaan dalam mengembangkan manajer sebagai pimpinan untuk organisasi yang fleksibel, ramping, dan datar. General Electric adalah tim kerja perspektif yang menyeluruh di perusahaan, wawasan global dan orientasi pelanggan sangat diperlukan oleh pimpinan.
Dengan manajer yang lebih sedikit dan level manajemen yang lebih sedikit, kapabilitas manajemen semakin penting. Memberikan tantangan dan pengalaman yang luas merupakan kunci manajemen untuk membentuk manajer yang fleksibel. Namun, pada organisasi yang datar, rotasi kerja dan mobilitas menjadi sulit karena hanya ada sedikit manajer dan meningkatnya tekanan waktu dan permintaan pada kinerja unit dan individu. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia bekerja lebih fleksibel dan efisien. Meski fungsi SDM ini memainkan peran yang lebih besar dalam melaksanakan peran perubahan, pelaksanaan fungsi tersebut sebenarnya lebih ramping dan otomatis serta memfokuskan pelayanan pada tugas-tugas yang kritis saja. Pada organisasi yang fleksibel, ramping, dan datar, fungsi SDM tidak terlalu besar dan berkinerja tinggi. Manajemen menginginkan bagian SDM tidak terjebak pada kebijakan, sistem, prosedur, dan lain-lain yang tidak perlu. Bagian SDM juga perlu mengurangi waktu untuk melakukan aktivitas rutin dan menambah waktu untuk membuat inisiatif. Tantangan bagiannya adalah melaksanakan fungsi yang diperlukan sambil meminimalkan beban administratif pada manajer dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan yang fleksibel berusaha meringankan, mendelegasikan, mengotomatisasikan, atau bahkan mengelimir semua tugas yang mungkin dilakukan. Sistem teknologi. Secara agresif terus berusaha menjadi perusahaan birokrasi dan memberikan contoh fungsi di bidang lain karyawannya lain juga dengan organisasinya. Nah, untuk sistem informasi yang selanjutnya itu tentang maksud saya sistem informasi memiliki aplikasi baru yang mana ini memudahkan sesuatu kinerja kantor guna memaksimalkan dan mempermudah kinerja sebuah perkantoran terutamanya di manajemen. Nah, teknologi informasi digunakan untuk merampingkan dan menguatkan aktivitas dan kegiatan di organisasi. Organisasi yang fleksibel menggunakan jaringan untuk mengelola informasi. Sebagaimana kita ketahui semua untuk saat ini selalu berkaitan dengan sebuah koneksi. Nah, sumber daya manusia misalkan menghubungkan sistem mainframe dengan local area network dan aplikasi komputer pribadi. Nah, pendekatan ini mengurangi biaya keterlambatan sistem skala besar serta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu manajer juga menjadi memiliki kapasitas untuk memberikan analisis dan laporan baru yang berguna. Dengan sangat beragamnya paket software aplikasi yang tersedia saat ini, para manajer berharap agar fungsi sumber daya manusia memperhatikan perubahan kebutuhan tanpa menambahnya biaya atau keterlambatan. Nah, teknologi informasi memberikan kemungkinan pelayanan yang bagus dan lebih luas. Nah, sekaligus mengurangi beban administratif pada fungsi sumber daya manusia. Nah, sistem otomatis kantor memungkinkan adanya akses data, pertukaran informasi, dan penanganan tugas administrasi rutin secara cepat dan tepat. Nah, di antaranya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jaringan informasi, penjadwalan pertemuan arah atau bahkan konferensi berbasis teknologi informasi adalah suatu keunggulan yang terus dikembangkan. Pada perusahaan yang fleksibel, manajer memiliki akses online ke sebuah sistem yang memproses sebuah gaji para karyawan, yang mana termasuk dengan promosi dan transfer. Nah, untuk pencairan kandidat, kebutuhan staffing, dan sejumlah transaksi yang lain bisa dilakukan secara tradisional bahkan menggunakan kertas. Sejumlah aplikasi sistem memberikan akses komputer bagi karyawan untuk mengajukan tunjangan rencana karir dan penilaian diri, pengisian jabatan, training, dan lain-lain. Selain manajemen dan data internal profesional, sumber daya manusia bisa mendapat manfaat dan akses langsung ke basis untuk eksternal untuk memperoleh sebuah informasi yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan untuk lebih mengefisienkan waktu. Nah,
untuk staf sumber daya manusia memiliki kemampuan yang luas, diantaranya itu bidang sumber daya manusia yang terdiri dari para ahli fungsional administrasi yang cakap, fungsional bisnis, dan pemecah masalah. Nah, manajemen mengharapkan staf sumber daya manusia untuk memiliki semua keterampilan atau kompetensi tersebut. Seperti dalam organisasi tradisional yang kita ketahui, keterampilan administrasi sangatlah penting untuk mengefisiensi dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk keahlian sumber daya manusia juga penting, tapi terutama bagi disertai dengan pengetahuan dan perspektif bisnis. Pada organisasi yang fleksibel, pemecahan masalah dan kemampuan memberi konsultasi sangat penting dalam memandu dan menolong pengguna penerapan manajemen baru. Nah, manajer menghendaki staf sumber daya manusia bekerja bersama mereka untuk membantu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan orang seefisiensi dan secepat mungkin, sehingga manajer bisa mempunyai waktu untuk memperhatikan masalah lain. Untuk melakukan staf sumber daya manusia perlu dibedakan dengan unit bisnis. Nah, memahami tiap situasi bisnis dan orang-orang yang terlibat serta mendukung manajer secara aktif. Mereka diharapkan memiliki keahlian fungsional dan teknik untuk mengatasi masalah. Peran mereka juga diharapkan agar dapat membantu memecahkan masalah yang timbul dan tidak sekedar menerapkan saja, namun juga dengan keterampilan dan administrasi. Peter Drucker mengatakan bahwa staf sumber daya manusia harus membuat sebuah keputusan yang mana mengambil tindakan yang tidak hanya menasihati. Meskipun dalam organisasi bisnis, manajer sebagai orang yang paling mengerti karyawan, mereka tetaplah mencari bantuan dan menangani permasalahan yang berhubungan dengan para karyawannya. Sekian pemaparan dari makalah saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.